Kita lanjutkan pembahasan kita di sesi yang ketiga. Pada sesi ketiga ini, kita akan membahas mengenai peluang bersyarat. Untuk kejadian A dan B, peluang bersyarat terjadinya kejadian A, di mana kejadian B telah terjadi adalah sebagai berikut. Peluang A, garis tegak B, ini dibaca sebagai peluang terjadinya A dengan syarat kejadian B telah terjadi. Nah, di sini formulanya adalah peluang A dengan syarat B sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang B. Ini. Penyebut yang membagi selalu merupakan kejadian yang menjadi syaratnya. Misalnya di sini ada dua peubah, yaitu ada peubahnya level pendapatan dan di audit. Nah, di sini pendapatannya ada 3 level, di bawah $200.000, $200.000 sampai $1 juta, dan lebih dari $1 juta. Sedangkan untuk auditnya, yaitu ada yang diaudit, ada yang tidak diaudit. Nah, yang di tengah ini itu adalah dia pembacanya adalah dia itu penghasilannya di bawah $200.000 dan dia itu diaudit. Nah, di sini di bawah $200.000 dia tidak diaudit dan seterusnya. Sehingga totalnya ini sama dengan 1. Karena yang di dalam ini adalah peluang A irisan B. Ya. Nah, di sini ditanyakan berapakah peluang bahwa seorang pengusaha diaudit jika diketahui bahwa penghasilannya lebih dari $1 juta. Nah, ini misalnya A merupakan kejadian diaudit, B merupakan kejadian di mana penghasilannya lebih dari sama dengan $1 juta. Maka, peluang A dengan syarat B itu sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang B. Peluang A irisan B itu merupakan yang di sini dibagi dengan peluang B, yaitu peluang di mana penghasilan lebih dari sama dengan $1 juta. Hasilnya adalah 0,1084. Contoh selanjutnya, kita akan membahas mengenai tes darah untuk Down syndrome. Sebuah studi dari 5.282 wanita yang berumur di atas 35 tahun digunakan untuk menganalisa sebuah tes darah, apakah tes tersebut akurat atau tidak. Dari 5.282 wanita tersebut dilaporkan 48 dari 54 kasus Down syndrome itu berhasil diidentifikasi menggunakan tes darah. Sedangkan 25% itu tes darahnya dinyatakan positif, tapi dia itu tidak mengidap Down syndrome. Di sini Down syndrome statusnya disimbolkan dengan D, itu berarti mengidap Down syndrome, dan DC berarti tidak mengidap Down syndrome. Sedangkan untuk hasil tes darahnya disimbolkan dengan POS, berarti positif hasilnya, dan NEG berarti hasilnya negatif. Ini untuk tabel kontingensi dari hal di atas, 5282 dari total perempuan yang diteliti, 48 dari yang hasil tesnya positif dan dia itu mengidap Down syndrome, 54 yang mengidap Down syndrome, sehingga terdapat 6 yang hasil tesnya negatif padahal dia mengidap Down syndrome. Nah, ini 5228 dari 5282 dikurangi 54. Selanjutnya 1307 dari 25% dikali 5228. Nah, ini tabel kontingensi tadi yang kita peroleh. Kemudian pertanyaannya, berapa peluang Down syndrome terjadi jika diketahui hasil tes darahnya positif? Berarti di sini yang menjadi syaratnya adalah hasil tes darah positif, karena dia telah diketahui lebih dulu. D itu Down syndrome, kemudian POS berarti hasil tes darahnya positif, berarti di sini peluang dari terjadinya Down syndrome dengan syarat hasil tesnya positif. Nah, ini sama dengan peluang dari Down syndrome irisan positif. Nah, berarti yang di sini 48 dibagi dengan 5282 dibagi dengan peluang
positif. Sama dengan 1355 total positifnya dibagi dengan 5282. Nah, ini hasilnya akan sama dengan 0,035. Rekan-rekan di sini juga bisa menggunakan 48 dibagi 1355 dari sini. Yang irisan dibagi dengan total yang positif. Karena di sini pembaginya adalah sama. Nah, ini jika dibuat di sini adalah frekuensinya, nah yang di sini itu adalah peluangnya. Sehingga terisi seperti ini. Di sini kita akan bahas mengenai peraturan perkalian untuk mengevaluasi peluang A irisan B. Jika ada dua kejadian A dan B, maka peluang A irisan B itu akan setara dengan peluang A irisan B sama dengan peluang B dikali dengan peluang A irisan B. Nah, yang menjadi pengalinya itu selalu yang kejadian syaratnya, yang menjadi syaratnya. Kemudian, kalau misalnya kita memiliki peluang B dengan syarat A, maka kita dapat menghitung peluang A irisan B dengan rumus peluang A dikali dengan peluang B dengan syarat A. Di sini kita ketahui pengalinya itu merupakan kejadian yang merupakan syaratnya, yaitu kejadian A. Kejadian saling bebas didefinisikan menggunakan peluang bersyarat adalah sebagai berikut. Jika kejadian A dengan B saling bebas, maka peluang A dengan syarat B itu akan sama dengan peluang kejadian A. Sedangkan kalau misalnya peluang B dengan syarat A itu maka akan sama dengan peluang B. Contohnya di sini ada sebuah turnamen tenis. Nah, di sini juara turnamen Wimbledon tahun 2014 itu adalah Novak Djokovic dari Serbia. Selama pertandingan final melawan Roger Federer, 62% dari servis pertamanya berhasil, sehingga 38% servis pertamanya gagal. Mengingat bahwa dia membuat kesalahan dengan servis pertamanya, dia membuat kesalahan pada servis keduanya hanya 4,5%. Dengan asumsi ini, berapa peluang Djokovic membuat kesalahan ganda pada kedua servis? Nah, di sini kita misalkan F1, kejadian Djokovic melakukan kesalahan pada servis pertamanya, itu adalah F1. Kemudian kejadian Djokovic melakukan kesalahan pada servis keduanya, itu F2. Peluang F1 itu adalah 0,38 ya, di sini gagal di servis pertamanya. Kemudian dia peluang F2 dengan syarat F1 0,045 dari 4,5% ini. Nah, yang ditanyakan adalah berapa peluang F1 irisan F2 atau F2 irisan F1. Maksudnya di sini itu ya. Dengan menggunakan aturan perkalian peluang bersyarat, yang diketahui itu adalah peluang F2 syarat F1, maka pengalinya F1. Nah, di sini peluang F1 irisan F2 adalah peluang F1 dikali peluang F2 dengan syarat F1. Hasilnya 0,017. Untuk tes darah pada Down syndrome, di sini misalnya kita ingin mengidentifikasi apakah kejadian positif dan mengidap Down syndrome itu saling bebas. Kemudian yang B, apakah kejadian positif dan tidak mengidap Down syndrome itu saling bebas. Maka kita dapat menggunakan formula ini. Di sini kita menghitung dulu peluang positif dengan syarat dia Down syndrome. Maka hasilnya adalah 0,9. Karena di sini peluang positif dengan syarat Down syndrome itu tidak sama dengan peluang positif, di mana peluang positifnya itu adalah 0,257, maka kejadian hasil tes darahnya itu positif dan dia mengidap Down syndrome itu tidak saling bebas. Demikian juga untuk yang kejadian positif dan dia tidak mengidap Down syndrome, dari hasil perhitungan itu juga diperoleh bahwa keduanya tidak saling bebas.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.